Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya Priscilia Claudia. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. 2 rumah dan 2 motor warga di kawasan Pelaju, Palembang, Rabu pagi ludes terbakar. 4 orang komplotan begal sadis yang kerap beraksi di kota Palembang ditangkap polisi. Para pelaku gunakan senjata api ancam korban. Tanaman bunga bangkai tumbuh di pekarangan rumah warga di Talang Ubi, Kabupaten Pali. Dua rumah warga di kawasan Pelaju, Palembang, Rabu pagi terbakar. Selain itu, 2 motor yang berada di dalam rumah juga ikut hangus. Proses pemadaman api sempat terkendala, sempitnya akses jalan menuju lokasi kejadian. Kebakaran melanda 2 rumah warga di Jalan DI Panjaitan, Gang Pahlawan, Pelaju, Palembang pada Rabu pagi. Api dengan cepat menghanguskan seluruh bangunan, termasuk 2 unit sepeda motor yang ada di dalamnya. Warga yang khawatir api akan menjalar ke rumah mereka berupaya melakukan pemadaman dengan alat seadanya. Proses pemadaman sempat terkendala sempitnya akses jalan menuju lokasi kebakaran. Akibatnya, mobil pemadam tidak bisa mendekati titik api. Diduga kebakaran disebabkan karena hubungan pendek arus listrik dari salah satu rumah warga yang terbakar. Untuk korban kita tidak ada, cuman yang material 2 motor sama 2 rumah yang kena. Ada kesulitan bang pada saat pemadaman bang? Kalau kesulitan sih tidak, cuman mungkin karena tidak terjangkau mobil damkar karena posisi rumah tidak di keadaan lorong kecil, jadi damkar tidak bisa masuk, cuma bisa masuk oleh selang. Api akhirnya dapat dipadamkan setelah 4 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Meski begitu, kerugian yang diderita pemilik rumah ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Didi Irwansah melaporkan dari Kota Palembang. Pelaku pembunuh sopir truk di Desa Payabakal, Muara Enim ditembak polisi. Pelaku diberi tindakan tegas karena melawan saat ditangkap. Motif pembunuhan adalah sakit hati. Pelaku sering dilaporkan memakai narkotika ke orang tuanya oleh korban. Sempat buron beberapa waktu, Randi Junianto akhirnya ditangkap polisi dari Polres Muara Enim. Randi adalah otak pelaku pembunuhan terhadap seorang supir truk bernama Samidi di Desa Payabakal, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim. Polisi terpaksa menembak Randi karena melawan saat akan ditangkap di tempat pelariannya di kawasan Bekasi, Jawa Barat. Berdasarkan pengakuannya, pelaku menaruh dendam terhadap korban yang kerap mengadukan perbuatan pelaku yang suka mengkonsumsi narkoba kepada keluarga. Itu jasadnya kan ditutupi dengan sejadah kan? Iya, kamu tutup pakai apa? Kain baju, terus sejadah juga. Dapat dari situ. Bukan kamu bawa dari rumah. Dalam melakukan aksinya, pelaku memukul korban berulang kali menggunakan balok kayu dan palu. Untuk memastikan korban benar-benar tewas, ketiga pelaku lalu mengikat tangan korban serta menyumpal mulut korban menggunakan kain. Kemudian jasadnya ditutup dengan sajadah dan terpal. Serta ingin menguasai kendaraan milik korban. Beberapa barang bukti yang berhasil diamankan, di mana 1 buah palu besi, 1 buah tali tambang berukuran 20 cm, kemudian 1 buah balok kayu, kemudian 1 unit handphone, dan 1 unit mobil jenis dump truck berwarna hijau dengan nopol BG 8277UH. Setelah melakukan aksinya, ketiga pelaku membawa kabur 1 unit mobil dump truck milik perusahaan korban yang saat itu dibawa korban pulang ke rumah. Kini polisi masih memburu keberadaan 2 pelaku lain
yaitu M dan AG, yang turut membantu dalam aksi pembunuhan yang disertai perampokan. Kini pelaku terancam dengan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman maksimal mati atau penjara seumur hidup. Ardian Saputra melaporkan dari Muara Enim. 4 orang komplotan begal sadis yang kerap beraksi di Kota Palembang ditangkap polisi. Dalam aksinya, komplotan ini menggunakan senjata api rakitan untuk mengancam korban. Ironisnya, salah satu pelaku merupakan anak di bawah umur. Tim Reskrim Polrestabes Palembang meringkus 4 komplotan begal sadis yang sering beraksi di Kota Palembang. Salah satu komplotan begal yang ditangkap adalah seorang remaja berusia 17 tahun. Keempat tersangka masing-masing Fadli, Ade, Akbar, dan R dihadirkan polisi di Mapolrestabes Palembang dalam gelar perkara. Komplotan begal sepeda motor ini kerap beraksi di sejumlah wilayah di Kota Palembang. Dalam menjalankan aksi kejahatannya, mereka dikenal sadis dan tidak segan-segan melukai korbannya. Selain itu, mereka juga dilengkapi dengan senjata api rakitan dan senjata tajam. Pencurian dan kekerasan dan atau perampasan sepeda motor dengan modus melukai korbannya dengan senjata tajam dan pengancaman senjata api. Untuk yang kedua kali tersangka kita lakukan penangkapan dan kita telah melakukan penyitaan karena ditemukan senjata api rakitan yang dimiliki oleh para pelaku kejahatan. Berdasarkan catatan polisi, komplotan ini telah beraksi sedikitnya di 9 lokasi di Kota Palembang. Polisi juga menyita sepucuk senjata api rakitan jenis revolver dan sebilah senjata tajam sebagai barang bukti. Polisi menjerat keempat tersangka dengan pasal pencurian disertai kekerasan yang ancaman hukumannya paling lama 9 tahun kurungan penjara. Dedi Irwansah melaporkan dari Kota Palembang. Sejumlah mahasiswa Unsri menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Rektorat Kampus Universitas Sriwijaya. Mereka mendesak pihak rektorat segera memberi sanksi berat terhadap oknum petinggi BEM Unsri yang diduga melakukan pelecehan seksual. Dan Universitas tertimpa telah dicoreng oleh pelaku yang tidak senonoh. 100 lebih mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Nasional Mahasiswa Indonesia menggelar aksi unjuk rasa di depan Rektorat Kampus Universitas Sriwijaya di Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir. Dalam orasinya, massa mengecam keras kasus dugaan pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh petinggi Badan Eksekutif Mahasiswa Unsri. Untuk itu, mereka mendesak pihak rektorat segera mengambil langkah tegas terhadap para pelaku. Kasus dugaan pelecehan seksual di lingkungan kampus Unsri sudah sangat meresahkan. Berdasarkan laporan, sedikitnya 9 orang diduga menjadi korban pelecehan seksual. Adapun bentuk pelecehan yang dilakukan berupa verbal maupun non-verbal. Yang menjadi pertanyaan di sini juga, jadi udah ada 3 pelaku nih Kak sebenarnya kan. Satu udah stop out. Tapi yang satu lagi ini, entah karena dia wakil ketua BEM atau siapa orang di belakangnya, belum ada tindak tegas dari Unsri. Kami pertanyakan itu sebagai mahasiswa, karena kami di sini sebagai social control. Itu sih yang kami pertanyakan di sini. Apa tindakan Unsri terhadap mereka? Apakah cuma dikeluarkan dari BEM tindak tegasnya? Itu sih tindak tanduk dari semua ini. Mahasiswa berharap pihak rektorat segera memberi sanksi akademik seberat-beratnya terhadap terduga para pelaku yang berjumlah 3 orang. Terus tuntutan yang akan kami tuntut yaitu mendesak pihak rektorat untuk memberikan sanksi tegas kepada pelaku. Berupa apa sanksi tegas itu? Seperti iya, Stop out ya? stop out atau DO. Oh, dua-duanya ya? Dua-duanya. Oh, oke, siap. Karena ini pelanggaran yang berat. Oke. Ini Meski aksi kali ini tidak mendapat respon dari pihak rektorat, namun mahasiswa berjanji akan menggelar kembali aksi unjuk rasa serupa yang lebih besar lagi. Sebab apa yang mereka lakukan sebagai bentuk komitmen terhadap keadilan korban pelecehan. Dedi Irwansah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir.